Kenapa? Karena tadi pagi sebenarnya saya sempat menelpon Pak Yos, tetapi tidak diangkat, sehingga saya menelpon Ibu Heni ya untuk menanyakan alternatif hari apa kira-kira bisa, karena kebetulan tadi sampai sore saya harus mengisi PPG dan hari ini lumayan terasa agak payah juga, tapi karena tidak ada alternatif lain, nah saya usahakan. Nah, sehingga PowerPoint yang saya tampilkan hari ini belum memenuhi harapan Bapak Ibu. Nah, walaupun demikian, nah apa-apa yang nanti saya sajikan pada PowerPoint ini sepenuhnya saya ambil dari bukunya Prof. Made Candhi. Nah, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Karena biar Bapak Ibu tidak rugi nanti membeli bukunya Prof. Candhi kalau yang membeli. Sehingga nanti nyambung antara apa yang disampaikan di buku itu dengan kontrak perkuliahan yang disampaikan oleh Prof. Made Candhi. Nah, sesuai dengan tugas yang sudah didistribusikan oleh Prof. Candhi, saya ditugaskan kali ini untuk mendiskusikan materi tentang analisis varian. Nah, analisis varian yang akan kita diskusikan, analisis varian 1 jalur dan analisis varian 2 jalur. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah merasa bosan dengan analisis varian ini, anggaplah ini sebagai pengingat kembali ya Bapak Ibu, karena sebenarnya analisis varian ini mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan mulai dari S1, apalagi mungkin di S2, tetapi atas permintaan Prof. Made Candhi dan mungkin sudah berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Ibu, sehingga ini perlu lagi kita diskusikan kembali. Nah, kalau dilihat dari teorinya Bapak Ibu, analisis varian itu kalau nanti kita lihat ke belakang, pada saat kita melakukan analisis, rasanya rumusnya itu bagi yang tidak terbiasa dengan rumus-rumus yang ada, mungkin terasa agak ribet sekali. Nah, tetapi walaupun demikian, nah tetap juga saya harus menyampaikan rumus-rumus yang ada, biar nanti kalau Bapak dan Ibu dituntut untuk melakukan analisis secara manual, Bapak Ibu bisa melakukannya. Nah, kita juga mencoba nanti akan mendiskusikan bagaimana caranya melakukan analisis ini kalau kita menggunakan SPSS, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf mungkin nanti versi SPSS yang Bapak Ibu yang kita gunakan, nah mungkin berbeda-beda. Nah, ada yang versi 17 sampai mungkin versi terbaru yang 20-an, di atas 20-an. Nah, saya satu versi saja belum sepenuhnya bisa memahami. Nah, karena dari versi 1 ke versi berikutnya itu ada kadang-kadang tampilan yang berbeda. Nah, contohnya kalau kita lihat di Microsoft Word, kalau Word versi 2003 ya dibandingkan 2016 itu, apalagi yang terbaru versi yang 2021 mungkin ada beberapa fitur-fitur yang sebenarnya sudah ada, tetapi kita kesulitan pada saat menemukan fitur itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mungkin saja nanti saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu karena belum mengeksplor ya. Jadi tetap ada keterbatasan. Nah, itu perlu saya permaklumkan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, untuk analisis varian atau disingkat dengan ANAVA itu sebenarnya adalah merupakan metode yang digunakan untuk membedakan data yang berasal dari beberapa kelompok eksperimen. Nah, jadi beberapa kelompok eksperimen yang dimaksudkan di sini adalah lebih dari 2. Nah, karena untuk yang 2 kelompok, Bapak Ibu sudah paham sekali bahwa kita sebenarnya bisa menggunakan uji beda, uji T. Nah, tetapi untuk ANAVA ini kelompoknya itu lebih dari 2. Nah, mungkin Bapak Ibu timbul pertanyaan sekarang. Nah, padahal kan uji T itu bisa digunakan untuk 2 kelompok. Nah, kalau 3 kelompok misalkan, apakah tidak bisa kita bandingkan 2 kelompok sehingga kita akan mempunyai kombinasi sebanyak 3. Nah, kelompok 1 dengan kelompok 2 kita bandingkan, 1 dengan 3 misalkan kita bandingkan, 2 dengan 3 kita gunakan masing-masing uji statistik T, bisa nggak dilakukan seperti itu?
Nah, secara teoritis kita tidak diizinkan melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal seperti itu, kita akan berhadapan pada kesalahan analisis. Nah, walaupun misalkan nantinya Bapak Ibu kebetulan mendapatkan hasil yang tidak berbeda atau sama, tetapi itu mungkin suatu hal yang kebetulan. Nah, secara prinsip sebenarnya kalau kelompoknya itu lebih dari 2, kita tidak diizinkan menggunakan uji T berulang kali. Nah, itu ada di bukunya Prof. Made Candi ya, sudah disebutkan di sana. Jadi, untuk membandingkan kelompok yang lebih dari 2, disarankan untuk menggunakan analisis varian. Nah, setiap kelompok itu dinamakan sumber atau asal atau faktor. Nah, literatur mungkin ada yang menyebutnya berbeda-beda, tetapi esensinya itu sama. Ada mungkin yang menyebutnya sumber, ada menyebut asal atau faktor. Nah, analisis varian itu maknanya adalah varian total itu dianalisis atau dibagi menjadi beberapa komponen dan sepenuhnya mempertimbangkan variannya. Nah, jadi varian kelompoknya itulah yang nanti dibandingkan terhadap varian totalnya. Nah, varian kelompok itu harus dihitung secara terpisah. Kemudian baru dicari rata-ratanya. Nah, hipotesis yang akan kita rumuskan sekaligus kita uji nantinya adalah hipotesis nolnya, Bapak Ibu. Hipotesis nol. Kita selalu dalam melakukan uji statistik itu kita akan menguji hipotesis nol. Ya, kita selalu akan menguji hipotesis nol. H0 yang akan kita uji. Itu prinsipnya, Pak. Nah, karena kelompoknya itu lebih dari 2, maka bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, mu ini adalah parameter, Bapak Ibu. Mu ini parameter, tidak menggunakan X bar. Nah, beda antara X bar dengan mu. Kalau mu itu nilainya berasal dari populasi. Nah, biasanya selalu menggunakan huruf-huruf Yunani untuk menyatakan kuantitas-kuantitas yang berasal dari populasi. Itu yang disebut dengan parameter. Misalkan untuk rata-rata yang digunakan itu adalah mu, untuk variansi yang digunakan itu sigma kuadrat, tetapi kalau rata-rata yang didapatkan dari data atau dari sampel itu biasanya ditulis dengan X bar. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau varian yang berasal dari data atau sampel itu ditulis dengan S kuadrat. Nah, itu. Jadi saya tidak akan membahas lagi itu lebih jauh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Dan saya mengambil dari bukunya Prof. Made Candi sehingga kelihatannya seni di sini PowerPoint saya. Ada bengkak-bengkoknya ya. Karena saya foto dulu kemudian baru dituangkan di sini. Dibandingkan kalau saya tulis ulang itu terlalu lama, tidak sempat. Nah, seperti ini kalau kita tabulasi datanya. Kalau kita memiliki data yang akan kita uji dengan menggunakan ANAPA. Nah, di sini masih kita ANAPA satu jalur. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebanyak K kelompok, di mana masing-masing kelompok itu, misalkan di sini kebetulan sama ya, Ibu ya, banyak anggotanya sampai N. Jadi kelompok 1 ada sebanyak N, kelompok 2 ada sebanyak N, yang 3 juga ada sebanyak N, sampai kelompok yang ke K ada sebanyak N. Nah, sehingga untuk masing-masing sel ini, sesuai dengan penamaan matriks, kita bisa menamainya dengan seperti ini. Y11, Y21, Y31, Y11 ini. Satu yang di depan itu menyatakan satu yang berada di sini, sementara yang di belakangnya itu adalah urutannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita perlu tabel kerja nanti. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah menerima bukunya Prof. Made Candi, kalau misalkan belum direvisi oleh beliau,
ada beberapa hal yang kurang di bukunya beliau di sana. Nah, seperti di sini, ini saya tuliskan di sini, ada kekurangan penulisan sigma ya. Mudah-mudahan sudah direvisi. Mudah-mudahan sudah direvisi bukunya beliau. Jadi di sini sigma ini ya jumlahan dari semuanya. Jumlah dari data Y-nya yang belum diapa-apakan. Kemudian di sini jumlah dari data Y-nya yang masing-masing itu dikuadratkan sampai semua kelompok dilakukan sama seperti itu. Nah, kemudian baru kita cari ratanya pada masing-masing ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan analisis varian satu jalur ini, kita pertama harus menghitung apa yang disebut dengan jumlah kuadrat total. Nah, ini rumus yang mungkin akan membuat kita jadi bingung, ya. JKT. Nah, tapi tidak masalah sebenarnya. Yang penting kita bisa membaca apa yang dimaksudkan pada masing-masing rumus, saya kira tidak masalah. Nah, seperti ini, Y yang dimaksudkan ini adalah keseluruhan datanya. Artinya kalau di sini semua Y-nya dikuadratkan dulu. Pada kelompok 1, 2, 3 sampai K itu masing-masing dikuadratkan. Nah, di sini dikuadratkan dulu, dicari nilai kuadratnya di sini dicari juga terus semuanya dicari. Sampai yang ke K dicari. Nah, kemudian baru dijumlahkan semuanya. Itu yang disebut dengan totalnya. Nah, saya kira tidak masalah ini ya. Nah, kemudian N itu adalah banyak anggota sampel atau responden totalnya. Berapa jumlahnya? Kalau masing-masing kelompok banyaknya N, kemudian ada sebanyak K kelompok, jadi totalnya itu ada sebanyak N kecil kali K. NK jadinya di sini pembaginya. Nah, itu. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu harus ingat, harus tahu bentuk rumusnya. Nah, untuk Bapak Ibu karena sasarannya adalah sebagai pengguna, mungkin tidak perlu harus hafal ya. Apalagi sekarang ini ada software SPSS dan software yang lainnya yang bisa kita gunakan. Dan langsung akan muncul hasilnya. Jadi tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal Bapak Ibu ya. Cukup kita mengerti maknanya itu. Apa sih makna dari masing-masing simbol itu. Nah, berikutnya ada yang disebut juga dengan ini, jumlah kuadrat antara yang disingkat dengan JKA. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini masing-masing komponen sel Y-nya itu dikuadratkan semuanya, kemudian dijumlahkan, kemudian baru dibagi masing-masing kelompoknya. Nah, misalkan kelompok yang di kelompok yang satu, semuanya itu kuadratkan dulu. Nah, kemudian dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi banyaknya kelompok tersebut. Dibagi banyaknya anggota kelompok tersebut. Nah, kalau kita melihat rumus ini, nah rumus ini memperbolehkan kita bahwa masing-masing kelompok itu tidak harus sama, tidak harus sama, ya, tidak harus sama. Jadi pada saat kita menggunakan analisis varian, jumlah anggota masing-masing kelompok tidak mesti sama. Nah, itu penekanannya. Nah, karena rumus ini sudah jelas di sini. Ini N1 kelompok 1, banyaknya anggota kelompok 1, banyaknya kelompok 2, banyaknya kelompok 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya izin sebentar karena ada telepon Bapak Ibu ya. Mohon izin saya ngambil telepon dulu ya.
Mohon bersabar sebentar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada yang namanya jumlah kuadrat dalam atau yang disingkat JKD. Nah, nanti rumusnya itu seperti ini. JKD itu dihitung dengan mencari selisih dari jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat antara. Nah, ini JKA. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah menemukan hasilnya di sini, tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, itu ya. Mohon maaf ini bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan rumus, memang harus ditampilkan. Nah, kemudian yang perlu juga dilihat di sini adalah ada yang disebut dengan derajat kebebasan. Derajat kebebasan, ya. Kalau derajat kebebasan total itu rumusnya memang sudah seperti ini. N dikurangi 1. N itu adalah banyak semua anggota totalnya. Nah, itu dikurangi 1. Nah, nanti ini akan berguna pada saat Bapak Ibu melihat nilai tabel. Nah, kemudian ini rumus-rumus yang lain Bapak Ibu, ya. Ini tahap-tahapannya juga, menghitung RJKA, singkatan dari rata jumlah kuadrat antara, kemudian menghitung rata jumlah kuadrat dalamnya, itu yang dihitung dengan membagi JK dalam dibagi dengan derajat kebebasan dalamnya, di mana derajat kebebasan dalam di sini adalah N dikurangi K. N itu adalah total subjek, K itu adalah banyaknya kelompok. K itu banyaknya kelompok. Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau di sini DK totalnya itu N dikurangi 1. Tapi kalau di sini N dikurangi K. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inilah yang nanti digunakan formulanya untuk mencari nilai F. Nah, nanti nilai F ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Nah, nanti akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Saya sudah membuat formula Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan ini, silakan saya akan berikan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi melihat tabel Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau tabel T di sini, tinggal memasukkan di sini nilai alfa yang kita gunakan berapa? 0,05 misalkan. Derajat bebasnya berapa? Kalau misalkan 7, nah tinggal di enter saja. Nah, udah keluar. Untuk uji 2 ekor, inilah T tabelnya. Untuk 1 ekor, inilah dia. Nah, misalkan ini kita ubah-ubah, 76, nah, berubah dia. Ya, tabel F juga demikian, Bapak Ibu. Sudah ada di sini. Tinggal melihat berapa alfa yang digunakan, berapa derajat bebas pembilang, berapa derajat bebas penyebut. Nah, di sini ada 2 derajat bebas, pembilang, penyebut. Kalau ini kita ubah, nilainya akan berubah juga. Nah, ini. Bisa digunakan ini. Dan nilainya untuk 2 angka di belakang koma, atau bahkan 3 angka di belakang koma, persis sama dengan nilai tabel yang umum ada di buku-buku statistik. Ya, ini bisa digunakan. Tabel Chi-square
Ada juga di sini. Tabel F sudah tadi, tabel R juga ada. Tabel distribusi normal juga ada di sini. Nah, nanti bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Untuk mempermudah Bapak Ibu pada saat nanti melakukan pengolahan statistik. Nah, nanti setelah semua nilai-nilai itu terkumpul, Bapak Ibu, kita akan membuat suatu ringkasan tabel. Nah, seperti ini. Kita membuat ringkasannya. Nah, nilai-nilai itulah yang nanti kita masukkan ke masing-masing sel di sini, Bapak Ibu. Setelah dihitung. Untuk antara, misalkan sumber variasi antaranya, nanti tinggal melihat rumusnya, hasil perhitungannya, masukkan ke sini. Untuk dalamnya masukkan ke sini. Ini sudah ada rumusnya di sini. Tinggal memasukkan. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Excel kan sangat mudah nanti. Menggunakan ini tinggal membuat tabelnya, kemudian tinggal membuat linknya, membuat sel mana yang diacu oleh masing-masing sel ini. Nah, saya kira tidak masalah bagi Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah F hitungnya. Ini yang disebut F hitung, Bapak Ibu. F yang kita dapatkan berdasarkan data hasil penelitian kita. F hitung. Nah, nanti nilai ini yang akan kita bandingkan dengan nilai F tabel. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau ini saya tidak jelaskan lagi rumus-rumusnya, Bapak Ibu. Nah, analisis varian itu juga disebut uji F. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mencari nilai F hitungnya. Dan kita nanti bandingkan nilai F hitung kita dengan nilai F tabel. Ya. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Excel yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu harus melihat pada tabel. Nah, di sana jangan sampai tertukar, jangan sampai keliru untuk melihat tabel derajat kebebasan yang digunakan. Jangan sampai tertukar antara derajat kebebasan pembilang dengan derajat kebebasan penyebutnya. Nah, biasanya di sini disebut P1, P2, ada yang menyebut V1, V2, huruf V dipakai. Tidak masalah, itu hanya simbol saja. Nah, sekarang apabila F yang diperoleh dari perhitungan atau F hitung itu lebih besar dari F tabel, ya, kalau F hitung yang kita dapatkan setelah kita bandingkan ternyata lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain, karena kita menolak hipotesis nol, maka hipotesis alternatifnya itu atau H1, ada yang menulis juga HA, itu diterima. Nah, sebaliknya akan berlaku kebalikannya. Nah, kalau F hitungnya itu lebih kecil atau sama dengan F alfa, maka hipotesis nolnya diterima. Atau dengan kata lain, kita menolak hipotesis alternatifnya. Nah, itulah kriteria keputusan kita, Bapak Ibu. Jadi dengan membandingkan nilai yang kita peroleh, nilai F di sini, dengan nilai tabel. Nah, ini contoh kasus, Bapak Ibu. Seperti yang ada di bukunya Prof. Made Candi, misalkan Bapak Ibu ingin meneliti, melakukan penelitian. Bapak Ibu melakukan penelitian ya. Ingin mengkaji perbedaan hasil belajar IPA misalkan antara 3 kelompok siswa, yaitu siswa yang diberikan model pembelajaran inquiry, model pembelajaran penemuan, ataukah model pembelajaran tutorial. Nah, apa yang menjadi masalah kita? Mana yang menjadi masalahnya adalah manakah di antara ketiga metode itu yang paling baik, yang akan bisa memberikan dampak paling besar terhadap hasil belajar IPA siswa. Nah, itu yang ingin kita teliti. Jadi kalau rumusan masalahnya manakah yang paling baik kita bisa gunakan,
dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA antara metode inquiry, metode penemuan, atau metode tutorial. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka uji statistik yang kita lakukan, kita harus menggunakan analisis varian satu jalur. Kenapa? Karena kita akan membedakan 3 kelompok ini. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, kita perlu membuat tabel kerja, Bapak Ibu, agar kita bisa mencari nilai-nilai seperti yang ada pada rumus. Nah, di antaranya adalah masukkan semua nilainya. Nah, ini dari inquiry-nya, kemudian yang kedua itu penemuannya, yang ketiga tutorialnya, masukkan ya, kemudian dicari masing-masing kuadratnya. Nah, setelah itu kita cari jumlahnya. Ini semuanya jumlahkan, ini dia hasilnya. Y2 jumlahkan datanya, ini hasilnya. Sampai Y3. Begitu juga untuk kuadratnya, jumlahkan di sini. Y1-nya didapat jumlah kuadratnya sekian. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan semua Y-nya ini, ya, Y pada masing-masing kelompok ini kita jumlahkan, kita akan mendapatkan jumlah totalnya. Jadi 1054 ditambah 1229, 850, kita mendapatkan total sebanyak 3133. Nah, begitu juga untuk kuadratnya. Kalau kita jumlahkan semuanya ini, kita akan mendapatkan sebanyak ini. Nah, sekali lagi mungkin kalau nanti Bapak Ibu bandingkan dengan buku yang ada yang disusun oleh Prof. Made Candi nanti, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan di sana. Saya menulis ulang itu tadi untuk bisa mendapatkan nilai itu. Nah, kalau di bukunya Prof. Made Candi dicari totalnya juga. Totalnya, tapi saya tidak mencari totalnya. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing harga ini, nanti kita masukkan ke rumusnya Bapak Ibu. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai ribet sekarang ini. Kita akan memasukkan rumusnya. Nah, Y1 kuadrat ini. Mana yang dimaksud Y1 kuadrat? Yang dimaksud Y1 kuadrat itu, ini dia. Ini jumlah totalnya ini. Y1 kuadratnya. Jumlah Y1 kuadratnya. Sebentar dulu, coba saya lihat sigma dari Y1 yang dikuadratkan. Kenapa ini dapat 1054? 10 ini, ya. Jumlah Y1 kuadratnya. Bukan. Semestinya ini dia masuk, Bapak Ibu. Kalau jumlah Y1 kuadratnya, ini dia masuk. Nah, kalau yang dimasukkan itu Y1 yang dikuadratkan, beda ya, Bapak Ibu. Antara Y1 kuadrat, wah, saya tidak bisa menulis. Nah, antara Y1 kuadrat, kalau itu dicari jumlahnya, ini dia. Tapi kalau begini, Y1 yang dikuadratkan, nah ini. Jadi, ini kita kuadratkan hasilnya. Nah, itu bedanya. Ya, mungkin yang dimasukkan di rumusnya Prof. Made di sini adalah Y1 yang dikuadratkan. Sebentar, saya lihat yang di depan dulu.
Oh, benar. Jumlah yang dicari itu adalah Y1 kuadratnya. Jadi ini sebenarnya yang harus dimasukkan. Ya. Sigma YI-nya. Jadi ini sebenarnya dimasukkan. Baru dibagi banyaknya ini, dibagi 15. Nah, itu semestinya. Oke. Nah, setelah dimasukkan semuanya itu, kita mendapatkan hasil. Anggaplah ini hasilnya benar. Nah, setelah dimasukkan. Nah, kita akan memasuk. Nah, kalau yang terakhir di sini, bentar dulu ya. Sigma Y dikuadratkan. Sigma Y, nah ini benar dia. 3,133. Ini yang dikuadratkan. Betul ini. Ini udah betul. Ini betul. Karena kan ini yang dikuadratkan. Dibagi totalnya. Nah, setelah itu tinggal masukkan rumusnya ini. Nah, DKA sudah ada rumus K dikurangi 1. Kelompoknya 3 dikurangi 1, 2. Terus semua dihitung sampai nanti kita mendapatkan nilai ini. Nilai F-nya, Bapak Ibu. Nah, jadi nilai F inilah yang nanti kita bandingkan dengan nilai F tabel. Nah, itu ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau untuk ngecek sebenarnya apakah yang ditulis di buku ini benar atau tidak, nanti bisa di cross check dengan hasil pada SPSS. Nanti saya akan simulasikan SPSS-nya. Nah, ya. Kita lanjut sekarang. Nah, setelah kita buat sekarang ringkasan tabelnya, nanti kita akan masukkan di sana sesuai dengan tabel-tabel nilai-nilai yang kita dapatkan, kemudian masukkan sesuai dengan sel masing-masing rumusnya. Nah, ya di sini sudah kita masukkan juga. Dan pada akhirnya nanti, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, jangan keliru pada saat memasukkan nilai DK-nya ini saat Bapak Ibu mencari nilai di tabelnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Excel yang saya perlihatkan tadi, Bapak Ibu tinggal mengubah di sini. DB1-nya itu diganti dengan 2, ini dia. DB2-nya diganti dengan 42. Ini yang disebut dengan DB pembilang, ini disebut DB penyebut. Nah, sehingga akan muncul nanti nilai 3,2199 seterusnya. Dan kalau dibulatkan dia akan menjadi 3,22. Nah, berbeda lagi sedikit di sini. Berbeda lagi sedikit. Nah, tetapi karena nilai F-nya itu jauh lebih besar ini, tidak terlalu masalah. Nah, tetapi yang akan jadi masalah adalah pada saat nilai F-nya itu mendekati nilai ini. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan kasus seperti itu, sebaiknya pembulatannya itu lebih dari 2 desimal. Itu ya. Jadi kalau yang nilai F-nya itu terlalu dekat dengan nilai F tabel, F hitungnya lebih dekat, terlalu dekat dengan F tabel. Nah, sampai di sini, apa kesimpulan kita? Kalau ternyata kita peroleh bahwa F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya, maka kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti ketiga model pembelajaran. Ya, terdapat perbedaan. Nah, saya kembali ke sini Bapak Ibu. Kerumusannya di sini. Nah, jadi ini ditolak. H0-nya ditolak. Artinya paling tidak satu tanda kesamaan
tidak berlaku. Nah, artinya ada sekarang kelompok-kelompok yang berbeda. Ada kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, cuma dari hasil ANAFA ini kita belum bisa menemukan apakah ketiga kelompok itu memang berbeda secara signifikan atau belum. Nah, itu belum tampak di sini. Belum tampak. Baru dapat informasi bahwa ketiga kelompok itu berbeda. Jadi ada satu tanda kesamaan yang tidak berlaku. Nah, agar kita nantinya dapat kesimpulan apakah ketiga pasangan itu memang berbeda secara signifikan, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Jadi tidak cukup sampai di sini ujinya. Karena kita belum tahu, kita belum bisa menyimpulkan. Nah, walaupun misalkan di rata-rata data yang kita miliki, ya Pak Ibu ya, rata-ratanya misalkan saja, rata-rata kelompok 1 itu paling besar dibandingkan kelompok 2 dan kelompok 3, tetapi kita belum bisa menentukan bahwa rata-rata yang paling besar itu paling bagus. Belum bisa. Kenapa? Karena ada kemungkinan akan terjadi, walaupun nilai rata-ratanya berbeda, tetapi perbedaannya itu tidak signifikan. Jadi secara statistik dikatakan bahwa dia sebenarnya tidak berbeda. Nah, walaupun kuantitasnya itu berbeda. Misalkan Y1 sekali lagi 7,02 misalkan. Terus Y2-nya 7,03 misalkan. Kalau kita lihat kan 7,03 lebih besar dari 7,02. Nah, tetapi walaupun dia lebih besar, belum bisa disimpulkan bahwa kelompok Y2 itu lebih baik dari kelompok Y1. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Selamat sore Pak Budu. Oke, silakan Pak Made. Mungkin tiang sedikit tiang kebetulan bawa bukunya Prof Candi yang tadi Pak Budu tunjukkan, kemudian tiang lihat dengan bukunya statistik untuk penelitian dari Prof Sugiono untuk JKA-nya tadi, JK antaranya ya, itu di sini pakainya dalam kurung sigma X1 kuadrat. Nah, gitu di sini tiang baca. Dikuadratkan Pak ya. Ya, sigma X1-nya dulu baru dikuadratkan. Nah, itu dah makanya saya sampaikan tadi. Nah, kemungkinan penulisan di Prof Ade Candi yang masih keliru penulisannya, Pak. Nampaknya di Prof Candinya kurang dikurung, Pak, gininya. Ya, nggih. Kurungnya yang gini. Letak kurungnya salah, Pak. Letak kurungnya salah. Betul. Semestinya sebelum yang terakhir itu sebelum kuadratnya, Pak. Iya, sebelum kuadratnya dikurung dulu. Karena di perhitungannya kan udah benar menunjukkan itu. Betul, perhitungannya sampun. Terima kasih Pak Made. Semua Pak. Prof. Saya Pak Putu. Silakan Pak Yanto. Ya Pak Putu, mohon penjelasan berkaitan dengan apabila F hitungnya ditolak tadi, kemudian jika terjadi perbedaan dari kelompok antara 3 varian misalnya seperti itu, untuk tahapan selanjut untuk menghitung dan melihat perbedaan hasilnya itu kita menggunakan cara apa? Mohon penjelasan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak akan kita diskusikan berikutnya Pak. Uji lanjutnya ya. Nanti akan terjawab. Baik Pak Putu. Sabar Pak Yanto, sudah mengawali.
Nggih, kita mengawali Izin, pertanyaan izin, Pak. iya, Nggih. Atau selalu Baik, selangkah izin bertanya, Pak. kita. Nggih, silakan Izin bertanya, Bapak. Pak Putu Nggih, Isna. Pak Turmuzi. Nggih, terima kasih atas waktunya. Nggih. Setelah saya cek nih ke di halaman 128 bukunya Prof. Candi itu ternyata memang belum ada sigmanya, Pak. Nggih. Di Nggih, halaman nggih, nggih. 108 itu kan Nggih. ada total. Sigma Iya. Y1 ada sigma, nah di sini belum ada sigmanya. Sigma Y1 kuadrat dan seterusnya. Nggih. Mungkin ya belum ada sigmanya di situ. Nggih, Kemudian benar kekurangan. tadi ini kemudian memang benar juga tadi sehingga menjadi membingungkan rumusnya karena kurungnya, Pak. Mungkin bisa kita Ya, bedakan ya. antara sigma YI buka kurung sigma YI kuadrat dengan sigma YI kuadrat itu mungkin situ anunya sehingga di tabel yang Bapak jelaskan tadi kayaknya menjadi membingungkan. Saya jadi Nggih. bingung itu kan yang dimasukkan angka-angkanya adalah itu 1054. Kemudian 1054 kuadrat per 15 dan seterusnya. Mungkin di situ Nggih. ada salah penggunaan tanda kurung mungkin Pak gitu. Nggih, betul Pak. Nggih. Tanda kurungnya gitu kan. Kesalahan kurung di sana, Pak. Nah, Nggih. sehingga saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Nggih. Nggih. Kalau memang menggunakan 1054 kuadrat berarti nanti kurungnya itu menjadi sigma YI terus dikuadratkan gitu, Pak. Tapi Nggih, kalau yang nggih, ini betul. 1054 kuadrat begitu. Nggih. Nggih, nggih. 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 Kemudian yang berikutnya adalah mungkin sering kita dengar di penelitian-penelitian baik di S1 maupun di S2 itu ada istilah pengaruh perbedaan antara tadi kan ajaran katakanlah inquiry, discovery learning, katakanlah begitu ada 3 variabel. Kemudian ada kita mungkin sering melihat judul atau memperhatikan judul pengaruh, kemudian perbedaan dan hubungan, bahkan juga mungkin korelasi gitu Pak. Nah, mungkin bagaimana perbedaan antara uji statistik kalau ada judul katakanlah pengaruh, kemudian perbedaan dan hubungan gitu Pak. Baik, Pak. Misalnya perbedaan antara variabel 1, variabel 2, variabel 3 dan seterusnya gitu. Jadi mungkin Tiang ingin penjelasan bagaimana perbedaan uji statistik antara judul yang pengaruh, perbedaan dengan hubungan begitu. Terima kasih. Nah, kalau uji pengaruh itu biasanya kalau kita berdasarkan melihat dari perlakuan yang diberikan pada masing-masing kelompok. Nah, sebenarnya dia mulai melihatnya dari adanya perbedaan. Nah, misalkan kita ambil contoh yang sederhana ya, 2 kelompok. Kelompok A diberikan perlakuan X, kelompok B diberikan dijadikan kelompok kontrolnya. Karena misalkan kita dapatkan hasilnya itu di kelompok eksperimen itu lebih baik dibandingkan kelompok kontrol, artinya perbedaan yang terjadi itu disebabkan oleh adanya perlakuan X itu. Perbedaan yang terjadi pada hasil terakhir itu disebabkan oleh adanya perlakuan X. Nah, sehingga di sini disimpulkan bahwa X-nya itulah yang mempengaruhi adanya perbedaan. Nah, itu Pak. Nah, sementara untuk hubungan, itu hanya melihat hubungan, kalau hanya melihat hubungan semata, biasanya digunakan korelasi saja, Bapak. Jadi tidak melihat mana yang mempengaruhi mana, tidak dilihat. Pokoknya ada atau tidak hubungan antara kedua variabel. Nah, kelemahan kalau kita hanya mencari hubungan seperti itu, kalau kita memasukkan data apa saja, Pak, kalau misalkan jenis datanya itu misalkan interval atau rasio, kalau kita cari nilai korelasinya pasti keluar. Tapi yang lebih penting itu kan makna dari variabel-variabel yang kita cari hubungannya.
Nah, jadi seperti itu Pak, kalau untuk mencari hubungan kita menggunakan korelasi. Kita tidak memperhitungkan mana yang menyebabkan berhubungan kemana, tidak mencari itu. Yang penting berhubungan. Nah, itu. Jadi korelasi Pak, seperti itu. Nah, mudah-mudahan sudah bisa menjawab Pak ya. Pak Turmusi? Oke, terima kasih. Cuma maksud yang dari segi uji statistik nih ke apakah misalkan ANAPA jalur 1 atau jalur 2, apakah ada perbedaan nih ke? Misalnya untuk yang pengaruh kemudian perbedaan dengan hubungan nih ke? Apa namanya uji statistiknya bagaimana kalau misalkan untuk yang dari beberapa sumber Pak. Nah, kalau di skripsi sering juga kita melihat pengaruh menggunakan uji T, misalkan perbedaan karena ya ada yang menggunakan uji T, ada yang menggunakan juga analisis varian. Nah, tergantung sekarang kalau Bapak hanya membedakan 3 kelompok, 1 jalur, kalau misalkan ada 2 variabel, 2 jalur dia, tergantung itu Pak variabelnya. Jadi biasanya menggunakan varian. Jadi untuk penelitian pengaruh itu ada yang menggunakan T, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga menggunakan analisis varian. Nah, tetapi kalau hanya mencari hubungan, pasti dia menggunakan korelasi. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Bapak. Nah, saya lihat yang lebih dulu mengangkat tangan ini Pak Melkianus ya, sebelum Pak Made Arjana dan Pak Aris Arjaya. Silakan Pak Melki. Oke, malam Pak Putu, mohon izin mematikan kamera. Mungkin tadi mohon penjelasan ulang Pak tentang jumlah kuadrat total tadi. Mungkin tadi saya putus-putus kedengarannya. Tadi dikatakan bahwa itu jumlah N-nya itu harus sama ya Pak. Jika seandainya kita temui di lapangan N-nya itu jumlahnya tidak sama, apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah kita membuang N-nya yang lebih besar atau mengurangi atau gimana Pak? Nah itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Melki. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi bahwa karena di sana N kecilnya itu berindeks, NI, N1, N2, N3, di sana rumusnya mengatakan bahwa jumlah anggota masing-masing kelompok tidak harus sama, Pak. Pak Melki? Ya. Tidak harus sama, Pak. Nah, nanti kalau misalkan masing-masing kelompoknya itu sama atau berbeda, nanti analisis lanjutnya yang akan dipengaruhi, Pak. Karena nanti analisis lanjut yang kita diskusikan itu, kalau misalkan N-nya sama, uji ini yang digunakan. Kalau N-nya yang berbeda, uji ini digunakan itu, Pak. Jadi kasih, Pak. Sekali lagi N-nya, N masing-masing kelompok tidak harus sama. Pak. Mungkin sudah terjawab Pak Melki, Sudah Pak. Silakan Pak Made. Nah, saya urut saja. Terima kasih Pak Putu. Yang agak lupa sedikit niki dulu pernah yang baca, cuman lupa niki. Ada istilah hipotesis direksional dan hipotesis non direksional. Nah, untuk yang tadi mungkin untuk yang perbedaan ketiga kelompok itu kan ada H0 ya. Apakah nike yang dimaksud dengan hipotesis non direksional gitu? Nike yang pertama. Kemudian yang kedua untuk hasil dari perhitungan tadi F hitungnya itu kan misalnya F hitungnya lebih besar daripada F tabel kan nike. Jadi berarti kita hanya bisa menarik kesimpulan sampai bahwa ketiga kelompok berbeda secara signifikan kan gitu nggih. Artinya belum bisa kita tentukan mana yang lebih baik di antara tiga kelompok ini kan, oleh karena itu mungkin perlu uji lanjut kan gitu nggih. Tiang tangkap gitu nggih. Mungkin mohon kenten penjelasan sedikit terkait dengan itu Pak. Butuh suksema nggih. Terima kasih Pak Made. Nah, masalah hipotesis direksional di sini nanti bisa dilihat dari hipotesis alternatifnya, Pak. Dilihat. Nah, karena beberapa sumber, pada saat merumuskan H0-nya,
bisa menggunakan kesamaan seperti tadi, Pak. Misalkan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, tetapi ini di H1-nya dia dibedakan, Pak. Nah, kalau berdasarkan kajian literatur dan bukti empiris, misalkan kita membandingkan dua kelompok, Pak. Sebutlah kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau misalkan kita kaji dari literatur dan ada bukti-bukti penelitian yang mengatakan bahwa K1 itu lebih baik dari K2, maka kita berani berhipotesis juga K1 lebih besar dari K2. Nah, itu yang disebut dengan hipotesis direksional. Kita sudah mengarah ke salah satu lebih unggul dari yang lainnya, Pak. Nah, sehingga kita menggunakan uji satu ekor nantinya. Nah, kemudian masalah yang kedua apa ya, Pak? Tadi Bapak sampaikan tadi? Terkait dengan hasil uji hitungnya, Pak. Nah, jadi dari hasil dianalisis varian itu kita hanya baru bisa mengatakan bahwa tidak benar bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 dan seterusnya. Nah, jadi paling tidak ada dua kelompok yang tidak sama, Pak. Paling tidak ada dua kelompok yang tidak sama. Nah, artinya mungkin saja ada kelompok-kelompok lain yang sama, Pak. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi kita baru diberikan keputusan bahwa ternyata tidak berlaku semuanya sama. Ada yang tidak sama gitu. Nah, makanya kita perlu uji lanjut. Pak. Terima kasih, Pak. Pak Made, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih, Pak Putu. Sukses. Pak Bagus Ari Arjaya, silakan Bapak. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Salam harmoni. Salam harmoni. Untuk pertanyaan tiang, ini terkait dengan tadi disebutkan mungkin ini pendapat yang mohon diklarifikasi. Kan nanti untuk mengetahui perbedaan varian itu kan dari uji post hoc-nya nih Pak nih. Nah, biasanya uji post hoc itu kita cuma bisa menentukan berbeda atau tidaknya masing-masing varian. Jadi tidak bisa menentukan yang mana yang lebih unggul, kurang lebih seperti Nika kalau pendapat yang. Nah, jadi mohon dikoreksi nih Kak, apa benar seperti itu? Karena biasanya setelah post hoc itu kita tidak bisa menentukan kelompok A lebih unggul dibandingkan dengan kelompok B. Cuma bisa menyatakan perbedaannya saja. Apa benar nih Kak yang sampaikan? Yang kedua, Niki karena di ANAFA tadi Bapak menyebut one tail sama two tailnya, jadi uji satu ekor sama 2 ekornya Nikit yang karena lama ada belajar statistik. Kalau tidak salah uji 2 ekor Nika alfanya dibagi 2 Pak nih 0,025 tapi pun Nika daerah penerimaannya. Sukses semua Pak. Sama-sama Pak. Pak Bagus Ari Arjaya. Nah, masalah uji post hoc seperti yang Bapak katakan itu hanya bisa menentukan bahwa berbeda secara signifikan, kan gitu Pak? Hanya berbeda secara signifikan. Nah, tetapi di sana ada logika berpikir yang harus kita bangun, Pak. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik sudah secara implisit sudah ada sebenarnya, Pak. Nah, karena kalau ada 2 yang berbeda, Pak, terus kan pasti ada yang satu lebih besar dari yang lainnya. Karena sudah tidak sama, karena kita kan membandingkan angka di sini, Pak. Membandingkan kuantitas. Nah, jadi secara logika otomatis yang lebih besar itu lebih bagus, Pak. Kalau dia sudah berbeda secara signifikan. Jadi logika itu yang membawa kita sebenarnya sudah sampai pada kesimpulan bahwa kalau dia berbeda secara signifikan, otomatis yang lebih besar itu lebih bagus. Itu logikanya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan uji 1 ekor, uji 2 ekor. Nah, kalau uji 2 ekor itu benar seperti yang Bapak katakan, kan ada ujung kiri, ujung kanan.
total alfanya itu misalkan harus 0,5. Nah, sehingga pada saat kita melihat nilai tabelnya, boleh menggunakan ujung kiri atau ujung kanan, tergantung dari hasil perhitungan. Nah, sehingga alfanya memang harus dibagi 2, Pak. Oke. Nah, kalau uji 1 ekor, alfanya cuma digunakan, ya langsung digunakan. Alfa itu saja, gitu. Apakah ya di ujung kiri saja, ataukah di ujung kanan saja. Tergantung dari hasil perhitungannya. Nah, makanya pada saat uji F nanti Bapak, kan ada buku yang mengatakan varian kelompok eksperimen dibagi varian kelompok kontrol. Ada yang menggunakan seperti itu. Ada yang menggunakan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, pada saat buku itu menggunakan varian terbesar dibagi varian terkecil, otomatis nilainya itu pasti nanti melihat tabelnya di ujung kanan, Pak. Enggak, karena dia selalu lebih besar dia, Pak. Karena yang lebih besar dibagi yang lebih kecil. Nah, tetapi kalau varian kelompok kontrol dibagi kelompok eksperimen dibagi kelompok kontrol, mungkin saja di ujung kiri, mungkin saja di ujung kanan, karena kan tidak selalu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang seperti mahasiswa kami di sana mereka kelirunya dipakai varian kelompok eksperimen, kelompok kontrol, tapi ternyata untuk membuat kesimpulan dipakai ujung kanan saja. Nah, itu kan keliru. Seperti itu, oke? Terima kasih Pak Ari, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Pak Made, Pak Dewo Made. Nah, tadi ada ibu-ibu ini, mohon maaf Pak Made, tadi kelewatan ini gambarnya. Tadi ada ibu-ibu yang saya lewati. Ada ya ibu-ibu? Iya, Prof. Yang Prof. Pak Made, Pak Dewo Made, mohon bersabar dulu, nggih. Ibu Nani. Iya. Tapi tidak apa-apa, Prof. Kayaknya sudah terjawab dari pertanyaannya Pak Kurniawan tadi, nggih. Cuma yang sedikit yang masih agak belum terlalu jelas itu yang tentang uji kapan kita menggunakan uji itu satu sisi dan dua, tadi istilahnya ekor Pak, saya biasanya pakai 2 sisi 1 sisi, itu penggunaannya itu yang sendiri masih bingung sini kapan menggunakan 2 sisi atau 1 sisi gitu. Kalau tadi sebenarnya ada juga pertanyaan yang sebenarnya apakah boleh kita langsung melihat rata-ratanya, misalnya kalau sudah diuji F-nya sudah terlihat bahwa ada perbedaan, kemudian kita langsung menyimpulkan dilihat dari misalnya hasil belajar rata-rata tertinggi mana, lalu bisakah kita menyimpulkan yang tertinggi itulah yang terbaik. Tapi ternyata sudah terjawab tadi, makanya tinggal satu yang belum masih yang agak bingung itu tentang kapan kita menggunakan 1 sisi, 2 sisi. Terima kasih Ibu Nani, terima kasih. Nah, saya perlu koreksi dulu pernyataan Ibu, termasuk juga bapak-bapak yang lain, bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang lain. Saya belum berstatus Prof. Mudah-mudahan itu doa bagi saya sehingga nantinya saya bisa secepatnya bisa meraih gelar Prof itu, nggih. Jadi panggil saja saya Wisna gitu, enggak masalah. Tanpa Pak misalkan enggak masalah. Baik Bu Nani, terkait dengan kapan kita menggunakan uji 1 ekor, uji 2 ekor, itu bisa kita lihat dari hipotesis alternatifnya, Bapak. Nah, Ibu. Nah, misalkan pada hipotesis nolnya, kita menyatakan mu1 sama dengan mu2. Nah, kalau kita merumuskan seperti itu, nah, untuk menolak bahwa tidak benar mu1 itu sama dengan mu2, kan ada 2 kemungkinan. Mungkin saja mu1-nya lebih kecil atau mu1-nya lebih besar. Nah, pada saat kita tidak bisa memutuskan mana sih sebenarnya terjadi, apakah dia mu1-nya lebih kecil ataukah lebih besar, maka kita melakukan uji 2 ekor, Ibu. Seperti itu, Ibu. Nah, pada saat kita sudah punya keyakinan bahwa ada kecenderungan salah satu itu yang lebih baik dibandingkan yang lain, maka kita menggunakan uji 2 ekor. Menggunakan uji 1 ekor. Nah, itu Ibu bedanya. Jadi kalau misalkan uji 2 ekor,
rumusan hipotesis nolnya, contohnya mu1 sama dengan mu2, ya. Nah, hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, karena tidak sama kan mungkin lebih kecil atau lebih besar, itu dua alternatifnya. Ada ujung kiri, ujung kanan. Nah, kalau hipotesisnya mu1 tidak sama dengan mu2, tetapi di H0-nya, di H1-nya kita rumuskan mu1 lebih besar dari mu2. Maka itu uji satu ekor, Ibu. Atau sebaliknya mu1 kurang dari mu2. Nah, seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan jawaban saya bisa ditangkap dengan baik, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Nani. Silakan Pak Dewo Made. Sekarang kesempatan untuk Bapak. Semua Bapak Putu. Nggih, Sebetulnya Pak. yang mau nggak jadi angkat tangan karena sudah terjawab, tapi ada gitu, nggih. klarifikasi lagi. Berarti dari hasil perhitungan tadi itu ada perbedaan dari cara mengajar, cara apalah gitu, ya. Tetapi tidak signifikan, kan gitu dosnya Udu. Nah, berarti kita belum bisa menyimpulkan bahwa cara mengajar itu memberikan dampak yang berbeda, kan nggih? Patut, Pak, patut. Jadi secara statistik Pak Niki, kita berbicara angka Niki. Secara statistik, walaupun nilainya itu berbeda, Pak, tetapi mungkin dia tidak signifikan. Sehingga secara statistik lagi bisa dikatakan dia memberikan dampak yang tidak berbeda, Pak. Atau dengan kata lain sama. Secara belum statistik bisa disimpulkan lah gitu ya, bahwa cara mengajar itu berbeda hasilnya atau tidak, kan gitu. Sehingga dilanjutkan nanti lagi sesuai pertanyaan Pak Yanto, kan gitu Pak ya jadinya. Nah, sekarang sekali lagi secara statistik Pak, secara statistik itu hukumnya Pak. Jadi walaupun ada perbedaan, tetapi kalau tidak signifikan ya udah dianggap sama dia Pak, dianggap tidak berbeda gitu. Nah, terus yang kedua muncul jadinya pertanyaan nih, dari pengalaman Pak Putu, apakah jika F tabel dan F hitung itu jauh banget bedanya, itu menunjukkan signifikansi nggak? Ada nggak begitu? Kalau mepet-mepet, kayaknya nggak beda-beda nih gitu. Tapi jauh banget kayak tadi 25 sama hitungannya cuma 3 gitu. Wah, ini ada nggak itu Pak Putu? Oh, itu diabaikan. Begini Pak. Nah, F hitung dengan F tabel, nanti itu kan kita bandingkan Pak. Kita bandingkan nilainya. Nah, kriteria keputusan yang kita ambil kalau kita menganalisis dengan menggunakan ANAVA seperti tadi, kalau F hitungnya itu lebih besar, enggak peduli seberapa gini Pak selisihnya, seberapa besar selisihnya enggak peduli. Yang penting dia lebih besar. Walaupun lebih besarnya 0,1 Pak, enggak masalah. Nah, jadi kesimpulannya sudah menolak H0 dia. Nah, gitu. Jadi yang akan menjadi kebingungan kita, Pak, pada saat nilai F tabel dan F hitung itu mepet-mepet nilainya, Pak. Nah, kalau dibulatkan dia sama, kalau tidak dibulatkan mungkin lebih kecil begitu, Pak. Nah, pada saat kita melakukan pembulatan sehingga misalkan F tabel dan F hitungnya itu sama, di sana kan ada kesalahan pembulatan kita, Pak, sehingga kesimpulan kita salah. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi justru pada saat kita menganalisis data itu, kalau nilai F-nya itu mepet, yang agak susah, Pak. Apalagi bedanya itu 0,0 sekian itu, Pak. Itu yang justru hati-hatinya di sana, Pak. Kalau sudah jauh itu, wah, aman itu, Pak. Nah, itu pengalaman yang, Pak. Maksudnya begini, Pak Putu, apakah kalau misalnya F tabel dan F hitung itu makin jauh bedanya, itu nanti ujungnya makin signifikan gitu perbedaannya? Iya, Pak. Itu aja atau tidak? Iya. Nah, tetap itu kan hanya kriteria, Pak. Itu hanya kriteria, Pak. Nah, secara statistik kalau dia sudah berbeda berdasarkan taraf signifikansi yang kita gunakan, ya sudah, Pak. Tidak peduli seberapa lebar dia bedanya. Jadi secara statistik dia mengatakan bahwa dia sudah berbeda.
secara statistik. Kalau prediksi Pak Putu dengan tadi itu angka sangat jauh beda, nanti uji signifikansinya cenderung sangat signifikan. Berbeda. Iya Pak, iya akan berpengaruh Pak, berpengaruh Pak. Kalau semakin lebar dia, semakin jauh jaraknya, nanti taraf signifikansinya kita ambil yang lebih kecil, kemungkinan akan berbeda juga Pak. Misalkan kita mengambil 0,05, kemudian ngambil 0,01 Pak. Kalau di pendidikan seperti yang sudah disampaikan Prof. Made Candi kan cukup menggunakan 0,05. Jarang menggunakan 0,01 karena ilmu sosial itu variabel pengganggunya itu sangat banyak Pak. Beda dengan di kedokteran. Kalau obat itu nggak boleh 0,05. Nanti kalau ada obat banyak yang mati nanti. Nah seperti itu. Jadi mungkin pada taraf signifikansi yang lebih kecil itu dia akan signifikan juga Pak. Nah, berikutnya Pak Lalu, Pak Made Ardiana sabar dulu. Pak Lalu Hamdian silakan. Terima kasih Pak Putu Wisnu. Tiang hanya menyambung pertanyaan dari Pak Ide Bagus Ari Arjayu tadi terkait dengan kalau uji 2 ekor maka alfanya itu dibagi 2 yang tadinya 0,05 kemudian dibagi 2 menjadi 0,025. Yang tiang masih bingungkan nike konsekuensi dari pembagian nike. Apakah kemudian ketika kita menentukan F tabel, kita menggunakan nilai signifikansi 0,025 atau tetap 0,05? Karena kalau kita pahami bersama bahwa itulah daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Nah, ini mungkin menjadi penting untuk kami pahami agar kemudian ketika nanti kami menentukan wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis, kami bisa lebih pasti menentukan. Karena kalau melihat nilai F itu yang cari-cari di bukunya Prof. Candi tidak ada yang nilai F-nya alfanya 0,025. Yang ada itu 0,05 dan 0,01. Nah, yang ingin penjelasan mungkin lebih jauh konsekuensi dari pembagian dari 0,05 dalam menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis tadi nike. Apakah kemudian kita tidak lagi membandingkan F hitung dengan F tabel, tetapi kemudian menghitung nilai alfanya, karena yang lihat dia ada beberapa referensi statistik yang juga melanjutkan setelah menghitung kalkulasi nilai F dilanjutkan dengan menghitung nilai alfanya gitu. Nah, mohon penjelasan untuk Niki seperti apa sebetulnya konsekuensi dari pembagian 0,05 karena kita menguji 2 sisi tadi Nike. Mungkin Nike saja Pak Putu, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, yang Bapak tanyakan terkait dengan penggunaan alfa itu Pak, kita tetap menggunakan nilai alfa 0,5 Pak. Itu yang pertama. Nah, kemudian pembagian 0,5 menjadi 2 bagian itu hanya kita gunakan untuk kriteria penolakan atau penerimaan H0-nya, Pak. Nah, karena kita tetap menginginkan bahwa probabilitas nilai alfa itu nilai alfa itu tetap. Karena nilai alfa itu berada di ujung kiri dan di ujung kanan seperti ini, maka untuk melihat kriteria di sini, kita melihat di sini yang 0,025, kan gitu Pak ya? Yang di kanan juga 0,025. Nah, jadi ini adalah uji untuk 2 sisi, Pak. Jadi alfa yang kita gunakan tetap 0,5. Taraf signifikansinya tetap 0,5. Tetapi sekali lagi kriteria penolakan, kriteria keputusan kita lah yang akan berubah pada saat ujinya itu
uji 2 ekor seperti ini, Pak. Nah itu. Mohon maaf, jadi tiang sambung berarti tidak berkonsekuensi terhadap cara kita menentukan nilai F tabelnya, nggih. Oh, berkonsekuensi, Pak. Berkonsekuensi. Ada konsekuensinya, Pak. Pada saat melihat F tabel, ya, pada saat melihat F tabel, kita harus melihat F tabelnya itu yang di ujung kanan dengan ujung kiri itu dengan menggunakan alfa per 2-nya itu, Pak. Tetap kita ke sana. Karena kan untuk memutuskan kita menerima atau menolak H0-nya itu kan ujung kanan, ujung kiri itu kita harus sesuaikan juga alfanya. Di mana alfanya itu harus kita bagi 2. Gitu, Pak. Bukan yang dipakai itu alfa yang tidak dibagi, Pak. Bukan yang tidak dibagi, tapi dibagi 2. Nah, kalau Bapak ujinya 1 ekor, alfanya itu menggunakan alfa utuhnya, tidak dibagi lagi. Nah, kalau Bapak Ibu bingung untuk mencari nilai F tabel yang 0,025, Excel yang saya berikan akan membantu Bapak Ibu. Nah, saya akan share ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai F. Nah, nilai alfanya di sini 0,05. Coba kita ganti dengan 0,025. Ya, sudah, Pak. Sudah muncul dia. Itu. Ya. Nah, kalau ini kita ganti dengan ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu tidak akan bingung nanti pada saat menentukan nilai tabelnya. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu boleh menggunakan nilai Excel ini. Nah, nanti akan lebih mudah kalau kita sudah menggunakan software, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak akan bingung. Kenapa? Karena kita nanti cukup melihat nilai alfanya saja. Itu yang disebut dengan p-value. Mohon maaf, jadi yang jadi terbuka nih, jadi tobat ini karena kemarin ketika penelitian banyak menggunakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di statistik nih kan, mohon maaf, di SPSS nih kan yang ada biasanya kita membandingkan dengan 0,05. Berarti nanti daerah perbandingannya tidak lagi dengan 0,05 tetapi 0,025 gitu. Kalau misalnya kita ingin bandingkan dengan di SPSS-nya. Nah, tidak, Pak. Kalau di SPSS itu dia sudah langsung memberikan nilai kalau ujinya 2 ekor, misalkan 1 ekor. Nanti muncul di sana. 2 tile sama 1 tile akan muncul di sana. Kita tinggal membandingkan p-value-nya. P-value. P-value itu adalah nilai alfa terkecil yang bisa menolak H0. Nanti kita membandingkan p-value yang muncul pada SPSS dengan nilai alfa yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan alfa 0,05, tinggal dibandingkan dengan nilai p-value yang muncul di SPSS itu, Pak. Ya. Nah, kalau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka kita akan menolak H0. Nah, itu. Nah, cukup itu aja dipegang, Pak. Nggak usah bingung-bingung melihat tabel, menghitung begitu, nggak usah bingung gitu. Betul. Ya, jadi lebih aman pakai SPSS. Lebih mudah justru, lebih gampang. Jadi jangan dibingungkan ini. Bapak Ibu kapasitasnya di sini hanya memakai ya. Nggak usah diribetkan lah itu rumus-rumusnya. Yang penting keluar output SPSS kita bisa memaknai. Nah itu. Nah, beda kalau memang jurusan statistik ya harus tahu dia jalan ceritanya kok bisa rumusnya begitu gitu. Biarkan orang-orang statistik yang membicarakan itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Sama-sama, Pak. Silakan Pak Yos. Selamat malam Pak Putu Wisna. Selamat malam juga Pak Yos. Sebelumnya saya harus mengakui jujur dan menyampaikan bahwa ini adalah mata kuliah pertama kali yang saya alami, Pak. Jadi S1, S2. Saya ini orang sejarah. Jadi juga orang anu. Tapi dari semua materi yang ada, harapan saya itu cuma saya pengen sedikit aja saya tahu, Pak. Nah, nggak usah banyak-banyak, saya pasti pusing gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin penjelasan, Pak. Tapi pertanyaan saya ini sebenarnya menyambung dari pertanyaan
hambanya Bapak Dewa Muku. Silakan. Yaitu yaitu eh, hasil penelitian kalau tidak signifikan dianggap sama, seperti itu kan Pak. Nah, ini mohon penjelasan. Lalu dari sini saya lalu berpikir Pak, kebenaran dari penelitian statistik itu gimana begitu Pak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, ini memang saya ingin mengenal dulu dan mencoba untuk memahami sedikit yang saya tahu. Tadi dijelaskan juga uji T, analisis varian, terus korelasi. Nah, penelitian model yang bagaimana Pak yang menggunakan kayak gini? Ini paling tidak kami bisa mengetahui ciri-cirinya ketika kami memulai untuk berpikir menulis disertasi. Mohon arahan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yos. Nah, pertanyaan pertama yang Bapak sampaikan tadi, kalau misalkan dia tidak berbeda secara signifikan, apakah dianggap sama? Iya. Ya. Nah, bisa dijawab iya Pak, dianggap sama. Nah, tetapi perlu kita maknai seperti ini Pak. Nah, misalkan kita ingin menerapkan metode pembelajaran A, kemudian ada metode pembelajaran B. Nah, harapan kita sebagai peneliti mungkin lebih mengunggulkan metode A, Pak ya. Nah, kita berharap nanti hasil belajar siswa itu lebih tinggi di metode A. Nah, tapi setelah kita misalkan lakukan penelitian, kita ambil datanya, ternyata tidak berbeda secara signifikan. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensi atau makna dari hasil kita itu adalah baik menggunakan metode A maupun metode B, dia akan menghasilkan hasil belajar yang sama. Tidak akan jauh berbeda. Bapak, nah, konsekuensinya lagi, Bapak boleh menggunakan metode A itu ataukah boleh menggunakan metode B, karena tidak memiliki efek yang berbeda terhadap hasil belajar. Seperti itu, Pak. Nah, akan berbeda halnya kalau misalkan secara statistik yang A itu memang berbeda dan lebih tinggi secara signifikan. Nah, dari hasil itu, maka Bapak sebaiknya menerapkan metode A itu, Pak, dibandingkan metode B. Kenapa? Karena sudah teruji. Dia memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan metode B. Nah, itu konsekuensinya, Pak. Nah, mungkin dari ilustrasi itu, Bapak sudah bisa memaknai kalau tidak berbeda secara signifikan itu apakah sama atau bagaimana. Nah, itu. Saya berikan contoh, Pak ya. Saya berikan contoh. Itu yang pertama. Nah, kemudian kebenaran secara statistik, Pak. Nah, ada buku yang mengatakan bahwa seperti ini, Pak. Orang-orang itu bisa akan berbohong dengan menggunakan statistik, Pak. Statistik itu bisa digunakan sebagai alat untuk membohongi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita olah-olah, nanti yang tidak berbeda kita bisa mengatakan berbeda nanti, Pak. Nah, jadi sekali lagi, sepanjang prosedur, kemudian instrumen, dan variabel-variabel pengganggu yang lainnya itu bisa kita kontrol, kalau berbeda secara signifikan, maka kebenarannya itu bisa kita yakini secara statistik, Pak. Sekali lagi, secara statistik. Secara statistik ya, tidak diragukan lagi. Secara statistik. Nah, contohnya lagi misalkan apa? Contohnya sebutlah efikasi dari jenis-jenis vaksin yang ada sekarang ini kan, Pak. Nah, misalkan vaksin A, vaksin B, vaksin C itu memiliki tingkat efikasi yang berbeda-beda. Nah, karena itu sudah dilakukan misalkan dengan cara yang benar, kita yakin bahwa kalau vaksin yang memiliki efikasi yang lebih tinggi, kita percaya bahwa itu kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang lain. Seperti itu. Jadi kebenarannya secara statistik itu. Secara statistik, Pak. Walaupun realitasnya kita tidak tahu apakah benar misalkan orang yang divaksin dengan orang yang disuntik vaksin yang memiliki efikasi lebih tinggi itu pada saat dia terpapar virus lagi benar-benar tidak parah. Kita kan tidak tahu, Pak, tetapi itu kan statistik yang berbicara seperti itu. Nah, itulah tingkat kebenaran secara statistik yang dimaksud, Pak. Oke, jadi
Nah, kemudian yang terakhir saya kelewatan tadi, Pak. Apa yang Bapak tanyakan tadi, Pak? Jadi kalau tadi ada istilah UJT, analisis varian, korelasi. Oh iya, contoh-contohnya ya. Penelitian model yang bagaimana, Pak? Saya Iya. perlu pemahaman lebih. Oke. Terima kasih. Nah, kalau UJT dalam beberapa sumber itu ada yang menuliskan pengaruh metode A pada pembelajaran mata kuliah sejarah misalkan. Oke. Nah, jadi pada saat Bapak akan melihat pengaruh metode A itu, nanti harus ada pembandingnya, Pak. Pembandingnya itu biasanya diambil yang konvensional, yang biasa dilakukan seperti saat ini. Nah, agar Bapak bisa pada kesimpulan bahwa memang metode A itu berpengaruh terhadap hasil belajar, Bapak bisa menggunakan UJT. Nah, jadi perbedaan hasil belajar yang timbul itu memang sebenarnya diakibatkan karena Bapak mengimplementasikan metode pembelajaran A kalau dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Jadi harus ada pembandingnya, Pak. Nah, kemudian yang lain lagi, ada mungkin orang yang langsung secara eksplisit merumuskan penelitian seperti ini. Perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode A dengan metode konvensional. Boleh seperti itu, Pak. Perbedaan hasil belajar. Jadi itu menggunakan juga UJT. Nah, kemudian kalau analisis varian, nah, biasanya seperti tadi, pengaruh jenis metode pembelajaran atau pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, ada variabel model pembelajaran. Di sini Bapak ingin melihat masing-masing pengaruh seperti yang dicontohkan Prof. Ade Candi. Ada model pembelajaran inquiry, ada eksperimen, ataukah apa lagi terbimbing ya, misalkan seperti itu. Nah, sekarang dilihat dianalisis dengan menggunakan ANAPA mana yang memberikan hasil paling bagus. Maka kita simpulkan atau konsekuensi dari hasil penelitian itu adalah kita nantinya akan menerapkan model pembelajaran yang memberikan hasil atau dampak yang paling bagus. Nah, itu menggunakan ANAPA, Pak, kalau seperti itu. Pengaruh model ini. Atau misalkan Bapak mau merumuskan permasalahannya, misalkan judulnya begini, perbedaan prestasi belajar pada bidang studi sejarah antara siswa yang belajarnya menggunakan model inquiry, model ceramah, atau model diskusi. Boleh seperti itu, menggunakan ANAPA juga, Bapak. Jadi tergantung selera Bapak Ibu. Yang penting esensinya, tujuannya adalah sama. Kita ingin mencari yang terbaik dari semua alternatif yang ada itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Putu. Sedikit lagi, bisa ditambahkan sedikit lagi? Bisa, Bapak, bisa. Tadi saya mau pendapat dari Pak Made Muku tadi, saya tertarik dengan pendapatnya Pak Made Muku tadi. Jadi misalnya ada app hitung gitu Pak, misalnya app hitungnya katakanlah 25, app tabelnya 3 begitu kan. Ini kan HA-nya diterima, H0 ditolak begitu. Kemudian ada kasus yang kedua, app hitungnya 3,5 dengan app tabelnya 3 begitu. Jadi ini ada perbedaan nilai app tabel dan app hitung, satunya lebar sekali perbedaannya, kemudian satunya tipis sekali begitu Pak. Gitu. Jadi ada gitu Pak. Ada nilai app tabel yang jaraknya antara app tabel dengan app hitung itu memiliki gap yang begitu jauh, dengan app hitung dan app tabel memiliki perbedaan yang sangat tipis begitu Pak. Akan tetapi kedua-duanya ini kesimpulannya kan menerima
menerima HA dan menolak H0 gitu, karena F hitung lebih besar dari F tabel gitu kan. Sama-sama kasusnya F hitung lebih besar dari F tabel begitu kan. Tetapi perbedaannya ada satu gap yang begitu jauh, satunya sangat tipis begitu. Nah, apakah ada secara filosofis statistik itu ada nggak misalnya yang bisa kita interpretasikan dari kedua kasus ini? Kalau perkiraan saya, pandangan saya begitu ya, itu dari nilai alfa saya taraf signifikan tadi kan ada yang 0,5, ada yang 0,1. Kalau biasa kan di pendidikan ini kan 0,5. Kalau di kedokteran ataupun di teknik di perkapalan itu kan ada yang mengambil alfanya 0,1 begitu. Kemudian tadi ada juga kemudian statement dari Pak Mademuku katanya, apakah itu bisa menginterpretasikan tingkat perbedaan yang signifikan dari gap yang jauh tadi, atau kalau sudah lebih besar ya sudah, walaupun berapapun gap nanti kan, yang penting F hitungnya, yang penting HA-nya diterima, H0 ditolak begitu. Apakah ada nggak kasus-kasus tertentu yang lain yang bisa menginterpretasikan dari kedua kasus tadi begitu? Kemudian yang kedua, memang benar tadi saya tertarik dengan yang Excel-nya Pak tadi, karena kan walaupun kita menggunakan SPSS, tetap kita nanti pada akhirnya akan menggunakan F tabel. Kalau menggunakan SPSS itu kan tadi yang rumus-rumus yang ada di buku tadi mungkin sudah nggak kita butuhkan lagi, gitu. Kalau kita masukkan, kalau kita masukkan misalnya Y1-nya sekian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kita memilih analisis varian, nanti muncul langsung F hitungnya sekian. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan F tabelnya. Nah, cuma saya tadi tertarik tentang Excel yang Bapak sampaikan tadi, alfanya 0,025 langsung hasilnya. Itu ada programnya ya di Excel itu Pak ya? Atau kita ada software tersendiri di Excel itu, atau kita bisa membuat program tersendiri begitu? Ya, terima kasih. Baik Pak, saya jawab yang pertama dulu. Sekali lagi kita bicara secara statistik Pak ya. Tidak peduli berapapun lebar jaraknya, kalau memang sudah berbeda, maka kesimpulannya tetap sama, berbeda secara signifikan. Nah, tetapi secara logika ini Pak, semakin lebar jaraknya, semakin besar misalnya F hitungnya kalau dibandingkan dengan F tabelnya, maka kecenderungannya kita akan bisa menolak taraf signifikansi atau alfa yang lebih kecil, Pak. Atau dengan kata lain, dengan taraf signifikansi 0,0000 mungkin saja itu ditolak juga, Pak. Kecenderungannya, Pak ya, kalau sudah jauh sekali jaraknya. Nah, itu logikanya, Pak. Itu logikanya. Jadi secara statistik tidak digunakan logika itu. Jadi tetap kesimpulannya sama. Nah, tetapi secara logika kalau sudah jauh sekali dalam taraf 0,05 saja ditolak, 0,01 kemungkinan akan ditolak juga. Begitu juga kalau ada taraf signifikansi 0,000 gitu. Artinya sangat-sangat signifikan, ya. Nah, tetapi kita tidak menyimpulkan seperti itu, Pak. Tidak ada kita menyimpulkan seperti itu dengan menggunakan statistik. Tidak ada alur berpikir bahwa kita akan mengatakan karena ini jauh sekali maka itu berarti sangat signifikan, tidak seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan Bapak yang kedua terkait dengan Excel itu. Nah, itu di Excel sebenarnya sudah disediakan rumus, Pak. Sudah ada rumusnya, tinggal kita mengolah. Tinggal kita tahu sintaksnya, Pak, perintahnya. Kalau kita ingin mencari distribusi F, rumus apa yang digunakan? Nah, tinggal memilih rumus-rumus yang ada di sana. Bisa dilihat di panduan Excel-nya, di help-nya ya, panduan itu. Jadi sebenarnya saya tidak membuat baru, tetapi memanfaatkan rumus yang sudah ada. Tinggal diolah sedikit, dimodifikasi sedikit. Sudah ada semua di sana. Soalnya kadang-kadang kasusnya begini di daftar tabel itu kadang-kadang kan ada dia lompat-lompat, Pak. Misalnya N-nya itu ada yang 5, 10, 15, 20, kemudian alfanya setengah, 0,25 dan seterusnya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kita lihat cari di buku, kemudian kebetulan N-nya itu pada posisi 17 gitu kan, padahal di tabel itu lompat dari 5 ke
dari 5 ke 15 gitu katakanlah, atau 15 ke 20 n-nya itu kan kita tidak bisa mencari nilai n di buku itu. Iya, iya. Misalkan ada 15 ke 20 berarti kemudian n kita adalah 17 di situ. 17 iya. Nah, gitu kan. Iya, gitu iya, kan. iya. Kan sering terjadi sebetulnya misalnya kita n kita katakanlah 17, tapi di buku itu kan dia lompat-lompat, kadang-kadang ada yang n-nya itu dari 15 ke 20, 20 ke 25 dan seterusnya. Kemudian n kita di posisi yang 17 begitu, contoh kasus seperti itu. Sehingga Iya. makanya tadi saya katakan yang Excel yang Bapak tadi itu menarik untuk kita pelajari begitu. Iya, nanti saya akan berikan, Pak. Ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu sebenarnya walaupun di tabel itu tidak ada, Pak, bisa kita menggunakan ekstrapolasi namanya, Pak. Ada rumusnya itu. Sehingga nilai untuk yang tidak ada di tabel itu masih bisa dihitung. Tapi menggunakan rumus lagi, tetapi kalau menggunakan Excel itu sudah langsung keluar ya. Seperti itu. Menggunakan interpolasi, Pak. Menggunakan interpolasi kalau seperti itu. Cuma pemasukan rumusnya agak semakin memakan pekerjaan. Ya, interpolasi, tapi kemudian pada akhirnya akan membutuhkan perhitungan yang lebih lama lagi begitu. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Silakan Pak Dewa. Nah, masih angkat tangan ini. Semakin menarik ini. Saya senang ini. Banyak diskusi. Yang mau cerita Pak Budu. Mungkin silakan Pak. Cerita Tiang Niki bermanfaat buat teman-teman. Jadi sebetulnya pemikiran kita belajar statistik ini kan bagaimana nanti menyimpulkan penelitian disertasi kita kan gitu ya. Ya, sebetulnya dalam kehidupan juga Tiang pernah ngalami yang tanpa sadar pakai statistik ini. Itu di sini ada Pak Made Ani mungkin bisa koreksi ya. Ini memahami hal-hal seperti Niki nih, Tiang enggak pernah penelitian, enggak pernah pakai statistik ini, cuman dulu pernah belajar waktu kuliah gitu. Nah, anak Tiang sakit waktu itu infeksi saluran kencing. Panas, kasih obat, 3 hari dia turun panasnya, setelah itu lewat 2 hari panas lagi. Terus begitu, obatnya terus diganti-ganti. Enggak mau terus sampai 3 bulan. Ya, sampai 3 bulan dokternya udah saya tes sekarang gitu. Diteslah memakai antibiotik jenis-jenis antibiotik. Ada angka-angka keluar dan dokternya bilang, aduh maaf Pak Dewo bagaimana ya sekarang ini gitu. Ini semua antibiotik ini itu bakteri yang ada di anak Bapak ini kebal gitu. Saya kan kaget Pak. Gimana caranya? Terus dilihatin angkanya Pak. Terus saya ingat ini, berarti ini yang menunjukkan kebal itu mana Pak? Ya ini angka-angka ini Pak. Ujinya begini gitu. Saya mikir, loh berarti ini kan secara statistik disimpulkan ini kebal. Itu saya mikir gitu Pak. Itu saya pikir. Udah bingung dokter. Ya terus terang dokternya bingung udah itu. Terus saya bilang, Pak, terus obat apa Pak? Diam terus, apa yang harus saya carikan lagi ya gitu. Anak saya udah panas 3 bulan Pak. Saya bilang, Pak, kalau mau dicoba, saya memilih obat yang ini Pak. Di mana yang angkanya secara statistik itu dianggap sama, ya, tetapi angka itu rodok nyeleneh sedikit gitu. Jadi angkanya dia bakterinya itu rodok lemah jadinya dengan obat itu gitu. Itu saya lihat. Tapi secara statistik dia dianggap tetap sama gitu. Pakai obat ini Pak. Kalau sebelum menunggu obat yang lain daripada panas anak saya, yang ini Pak. Dan otak saya pakai statistik waktu itu Pak. Itu pengalaman. Akhirnya betul dibelikan obat itu, kasih sembuh Pak. Itu 3 bulan. Nah ternyata ilmu ini sharing aja, ternyata juga terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kira-kira mungkin Pak Madiani barangkali benar nggak? Itu karena keberuntungan saya atau karena saya pakai statistik itu? Itu kira-kira Pak. Benar Pak Dewo. Kadang-kadang memang pada saat hasilnya itu menunjukkan tidak berbeda, kita perlu juga mencari nilai kuantitas tertentu yang menjadi pilihan kita yang kita anggap lebih baik, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Dewo sampaikan. Benar itu, Pak. Ya, walaupun misalkan secara statistik tidak sama, tetapi kita harus menggunakan logika kita juga, rasional kita untuk memutuskan atau memilih. Nah, seperti contoh misalkan,
dua metode pembelajaran yang secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Nah, tetapi kalau misalkan yang A itu rata-ratanya lebih besar dibandingkan yang B, nah tentu kita akan memutuskan bahwa walaupun tidak berbeda, saya akan menggunakan yang A aja deh, karena AC-nya lebih besar kecenderungannya. Jadi kan itu rasional kita memilih. Pak, benar Pak. Ya, terima kasih Pak Dewo. Ibu Nani masih mengangkat tangan, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi sedikit saja. Iya, silakan Bu. Silakan. Oke. Di saat kita melakukan penelitian, Pak, biasanya itu kan alfanya itu kita tentukan di awal. Artinya kita mau menggunakan taraf signifikan apakah 0,05 atau 5% atau 0,01. Nah, misalkan ini, Pak, setelah kita uji analisis data semua sudah dilakukan dan keputusannya pun sudah kita lihat, misalnya tidak ada perbedaan, ada perbedaan antara perlakuan A dengan antara yang diberikan perlakuan dengan yang tidak diberikan perlakuan khusus. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh kita nanti di tengah perjalanan itu merubah nilai alfa yang kita tentukan? Misalnya karena sudah merasa dengan tingkat kesalahan atau tarafnya 5%, kesalahan 5% itu ternyata hasil yang saya peroleh itu bagus. Saya ingin melihat kalau misalnya taraf kesalahannya 1%, apakah dia masih bagus atau tidak? Karena dengan logika berpikir kalau tingkat kesalahannya bisa kita tekan semakin kecil, itu kan akan semakin baik. Nah, itu berdasarkan pikiran itu, apakah boleh tadi pertanyaannya, apakah boleh taraf signifikannya itu kita rubah walaupun penelitiannya artinya sudah berjalan gitu, datanya sudah diambil. Boleh nggak seperti itu, Prof? Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih Bu Nani. Nah, ini menarik apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau dari pandangan saya ini Bu, pandangan saya Bu Nani ya. Kalau saya mendapatkan kasus seperti Ibu, saya akan tetap bertahan di nilai alfa awal 0,05. Nah, justru nanti di pembahasannya lah saya akan berikan itu yang 0,01 itu Bu sebagai rekomendasi bahwa di sini letak keunggulan ini. Ya, dibandingkan yang lain itu dia menggunakan 0,05, tetapi saya ternyata 0,01 juga signifikan. Itulah kebaharuan, Bu. Ya. Ya, itu bisa Ibu rekomendasikan di pembahasan nanti, Bu. Nah, jangan diubah gitu. Kalau Ibu ubah dari awal kan tak ada apa-apanya jadinya, Bu. Ada kebaharuannya dari. Karena Ibu dari jarang sih yang akan mengubah seperti itu, Bu. Dia tetapkan dulu. Tapi kalau misalkan ternyata 0,01 itu ternyata signifikan, didiskusi, di pembahasannya disampaikan dan di rekomendasinya juga. Nah, begitu juga Ibu. Karena kan silakan Bu dulu, silakan. Ya, karena memang setelah dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah ini, Prof, kadang kita suka iseng. Nah, ini kan tingkat kesalahan 5%, bisa hasilnya bagus. Kenapa kita coba kita cek kalau kesalahannya kita tekan dia menjadi semakin kecil, misalnya 1%. Nah, bagaimana hasilnya? Kadang dengan aplikasi ini kita suka iseng gitu nyoba-nyoba, Pak. Seandainya kayak zaman dulu masih harus hitung, buat tabel kerja lagi mungkin malas ya. Tapi dengan adanya SPSS ini kan kita rubah-rubah sedikit aja kan muncul hasilnya gitu. Jadi agak kadang muncul juga ide iseng. Ini sudah 5% aja hasilnya sudah bagus. Bagaimana kalau tingkat kesalahannya itu kita tekan jadi sekecil mungkin gitu. Oke, terima kasih Prof pencerahannya. Jadi mungkin itu jadi masukan atau disaran nanti Pak. Nggih, bisa kita tuliskan di saran gitu. Nggih. Rekomendasinya itu Bu. Ya, berarti ada sesuatu yang baru jadinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu ada lagi? Saya masih berikan kesempatan Bapak Ibu. Nah, mungkin dengan diskusi seperti ini, Bapak Ibu akan lebih tercerahkan dibandingkan kalau saya berikan rumus-rumusnya yang membuat kita jadi pusing. Kita semua jadi pusing, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu,
saya mohon izin untuk hari ini, walaupun sebenarnya materi yang mau saya sampaikan itu ada beberapa yang belum tersampaikan, tetapi karena tadi saya sudah full melakukan kegiatan pembelajaran, tampaknya kondisi ini saya itu tidak, saya perlu istirahat rasanya. Nah, sehingga untuk ke depan, dengan berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, untuk berikutnya mungkin teori-teorinya tidak terlalu banyak akan saya berikan Bapak Ibu ya, rumus-rumus yang begitu-begitu. Saya lebih cenderung nanti akan mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan software. Nah itu, akan menggunakan software Bapak Ibu. Nah, untuk itu, pada pertemuan berikutnya, saya berharap Bapak Ibu paling tidak sudah ada nanti software SPSS, yang bisa nanti kita latihkan bersama. Nah, pada pertemuan selanjutnya, nanti saya akan tuntaskan sampai batas materi yang memang harus disampaikan. Sekarang masih tertunda SPSS untuk ANAFA 1 jalur, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan ANAFA 2 jalur, kemudian akan dilanjutkan juga dengan 1 topik lagi, sesuai dengan tugasnya. Nah, karena kalau kita nanti langsung berpraktik dengan SPSS, nah mungkin kita akan tuntun mulai dari bagaimana cara memasukkan data, bagaimana datanya itu harus diformat masuk ke SPSS-nya, kemudian bagaimana cara mencari output-nya agar nanti muncul output, bagaimana caranya, langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Kemudian yang terakhir, setelah ada output, bagaimana kita menginterpretasikan itu. Nah, tetapi saya juga akan sedikit memberikan rumus-rumus manualnya, ya sepintas saja. Nah, rumus-rumus manualnya kan bisa Bapak Ibu baca di bukunya Prof. Made Candhi untuk rumus-rumus manualnya. Nah, mungkin nanti seperti itu yang akan kita tempuh Bapak Ibu. Nah, setelah berjalan, karena melihat juga variasi dari Bapak Ibu yang kayaknya lebih banyak dari non eksak, mungkin yang lebih penting bagi Bapak Ibu itu adalah bagaimana bisa memanfaatkan software sebagai pengguna dan kemudian bisa menafsirkan hasilnya sesuai dengan kebutuhan disertasi Bapak Ibu. Mungkin itu yang nanti akan kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi untuk kesempatan yang pertama ini Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali tidak bisa penuh untuk melanjutkan sampai tuntas. Mohon permaklumannya. Nah, semoga awal pertemuan ini paling tidak bisa memberikan motivasi lah dulu kepada Bapak Ibu untuk semakin tertarik kepada statistik. Nah, paling tidak motivasi dulu Bapak Ibu ya, ada ketertarikan untuk mempelajari statistik. Nah, walaupun ada di dalamnya rumus-rumus yang membuat kita ribet, ya, tapi tidak usah terlalu dibingungkan, dipikirkan itu. Jadi, nah seperti itu yang akan kita lakukan. Jadi minggu depan saya berusaha akan menuntaskan semuanya dengan tambahan materi. Jadi nanti kita lanjutkan sekali lagi dengan analisis varian, 1 jalur, varian 2 jalur, tambah 1 materi lagi. Saya kira untuk varian 1 jalurnya tinggal menggunakan Excel saja. Nah, nanti akan saya beri gini. Nah kebetulan saya sudah ngetik ulang ya data yang ada di bukunya Prof. Candhi. Kita gunakan itu saja Bapak Ibu. Biar nanti tidak bingung nanti. Ya. Biar 1 jalur. Jadi datanya itu kita manfaatkan, kita analisis juga sampai pada kesimpulan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Belum bisa memenuhi harapan sampai tuntas jam berapa? Biasanya kalau Prof. Made Candhi sampai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Kalau Prof. Made ya. Jam 9 Pak, betul. Ya, beliau kuat memang. Beliau kuat ya. Minggu depan lah kita berusaha sampai jam 9 Bapak Ibu. Ya, Pak Putu. Software-nya apa Pak Putu ya nanti? Napi Pak? SPS. Software-nya Napi ya? SPSS Pak. SPSS.
Yang versinya bebas nggih berarti nggih? Nggih. Nah, kalau Tiang kebetulan menggunakan versi berapa itu ya? Versi yang tidak terlalu baru Bapak Ibu. Karena yang lama saja kita belum paham sepenuhnya Bapak Ibu. Yang jelas berusaha mencari SPSS yang gratisan itu dulu, yang tidak berbayar. Itu diusahakan dulu. Nanti coba, mudah-mudahan nanti tidak terlalu banyak variasinya Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak variasinya sehingga nanti tidak bingung juga saya pada saat menunjukkan sintak-sintaknya itu Bapak Ibu ya. Karena jujur kalau versinya berbeda, kadangkala tempat menunya itu berbeda-beda dia. Ada perbedaan gitu lah. Walaupun mungkin tidak terlalu jauh sekali. Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak bisa sampai penuh jam 9 untuk hari ini dulu. Karena betul-betul tenaga sudah lumayan terkuras saya. Istirahat dulu nih, istirahat. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Putu.